Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami nikah wa ma yata'allaqu bihi. Jadi kitab menjelaskan hukum-hukum nikah dan hukum-hukum permasalahan yang berhubungan dengan nikah. Kitabu mudhaf, ahkami mudhaf ilaih. 8 ahkami menjadi jamak taksir dalam alfiyah. Af'ilatun af'ulun thumma fihilah thumma ta'af'alun jumu'ukihilah, termasuk jamak taksir kasroh. Wapi ba'din nusakhi wa ma yatasilu bihi. Jadi dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa minal ahkami wal qodoya, menggunakan bahasa minal ahkami wal qodoya. Wahadihi kalimatun sakitun mimba dinusakhil matni lapad minal ahkami wal qodoya. Sakitun mimba dinusakhil matni, kalimah ini tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Jadi di dalam kitab yang lain cuman menjelaskan kitabu ahkami nikah wa ma yata'allaqu bihi. Lapad minal ahkami wal qodoya sakitun mimba dinusah, kalimat tersebut tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. Wan nikahu yutlaku lugotan ala dhammi wal wati wal akdi. Jadi nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan atau makna jima, berhubungan biologis dan akad. Jadi setiap jima bisa disebut nikah menurut bahasa. Setiap wati bisa disebutkan nikah menurut bahasa. Wa yutlaku syar'an, nikah menurut istilah agama, ala akdin mustamilil arkani wasurut. Jadi nikah menurut agama yaitu diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Jadi nikah menurut agama, menurut Islam yaitu menunjukkan kepada akad. Menunjukkan kepada akad yang memuat di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat nikah. Wan nikahu mustahabun lima yahtaju ilaih. Jadi hukum nikah disunahkan bagi orang yang membutuhkannya. Sebab bitauqoni nafsihi lil wat'i wa yajidu uhbatahu kamahrin wa nafaqatin. Jadi nikah disunahkan bagi seseorang yang membutuhkannya sebab keinginan untuk melakukan hubungan biologis dan ia memiliki mas kawin dan nafkah. Jadi di dalam kitab Nihayatul Zen, ketika seseorang butuh kepada jima, ketika seseorang butuh kepada melakukan hubungan biologis dan seseorang tersebut mampu mempunyai mahar, mempunyai biaya nafkah setiap harinya, mempunyai tempat, maka seseorang tersebut disunahkan untuk nikah. Wahai sunudi bakuri hatarku, bagi seseorang tersebut, seseorang yang ingin melakukan hubungan biologis, mempunyai nafkah, mempunyai mahar, mempunyai tempat, akan tetapi seseorang tersebut tidak melakukan pernikahan, maka bagi seseorang tersebut makruh hukumnya tidak menikah. Jadi saat seseorang mampu untuk menikah, mempunyai nafkah, mempunyai mas kawin, mempunyai tempat, maka disunahkan untuk nikah. Nikah bisa jadi wajib. Nikah bisa jadi wajib. Ketika seseorang tersebut nadar untuk menikah. Misalkan si A nadar ketika beres, misalkan lulus kuliah, lulus pesantren, maka nazar nikah, maka nikah tersebut hukumnya wajib. Ketika nikah dinadarkan, maka nikah tersebut menjadi wajib. Terus bagaimana seseorang jika tidak mempunyai mahar? Misalkan seseorang tersebut ingin melakukan hubungan biologis, akan tetapi tidak mempunyai mahar,
tidak mempunyai nafkah untuk setiap harinya, maka seseorang tersebut diutamakan untuk tidak menikah. Wayak suruh sahwatu bisaum nazban, dan untuk memecah syahwat ingin melakukan hubungan biologis bisaum dengan puasa. Nah, karena puasa bisa memecah syahwat. Fa'in faqida uhbata lam yustahab lahu nikah. Ya, jika ia tidak memiliki biaya, jika ia tidak memiliki mas kawin, jika ia tidak memiliki nafkah untuk setiap hari istri dan anaknya, maka tidak disunahkan baginya untuk menikah. Jadi di dalam kitab Ihya, jika seseorang laki-laki tidak ingin dihinakan oleh perempuan, ada 4 perkara. Yang pertama, bisin, umur. Jadi seseorang lelaki ketika menikahi perempuan, maka lebih baik perempuan itu lebih muda. Karena jika perempuan lebih tua, kata Imam Ghazali, berpotensi besar laki-laki tersebut dihinakan. Yang kedua, wataul. Jadi bagi seseorang laki-laki lebih baik tinggi laki-laki ketimbang perempuan. Karena jika lebih tinggi perempuan, berpotensi besar laki-laki tersebut bisa dihinakan oleh perempuan tersebut. Walmal, di dalam masalah harta. Jadi bagi seseorang laki-laki, jika ingin menikahi perempuan, jika laki-laki tersebut tidak ingin dihinakan oleh perempuan, maka carilah perempuan yang hartanya di bawah laki-laki tersebut. Terakhir, wal hasab, wal hisab, dari segi kemuliaan, dari segi turunan. Jadi jika seseorang laki-laki tidak ingin dihinakan oleh perempuan, maka laki-laki tersebut harus mengungkuli dari 4 perkara. Pertama, dari umur, dari tinggi, dari harta, dan dari kemuliaan keluarga. Wa yajuju lil huri ayajma'a baina arba'i haraira faqat. Jadi bagi laki-laki merdeka, diperbolehkan untuk mengumpulkan, diperbolehkan menikahi 4 wanita merdeka. Jadi bagi seseorang laki-laki merdeka diperbolehkan mempunyai istri 4, tapi tidak diperbolehkan lebih. Illa intata ayanal wahidu fi haqqihi kan nikahi sapih wa nawihi bima yatawaqqafu alal hajah. Kecuali jika haknya hanya satu saja, seperti nikahnya lelaki idiot atau misalkan sesamanya, yaitu pernikahan yang tergantung kepada kebutuhannya saja. Ya. Misalkan laki-laki idiot, ya. Kecuali jika haknya hanya satu saja, haknya hanya satu. Misalkan seperti nikahnya laki-laki idiot, maka laki-laki idiot atau misalkan sesamanya cukup satu lah. Wa yajuju lil abdi walau mudabaron au muba'adan au mukataban au mu'alaqan itskuhu bisifati ayajma'a bainasnain. Jadi bagi seseorang budak, bagi laki-laki budak belian, entah budak mudabar atau muba'an atau mukatab atau budak yang digantungkan kemerdekaannya dengan sebuah sifat, maka diperbolehkan hanya mempunyai 2 istri. Jadi bagi seseorang budak belian diperbolehkan menikah hanya dua istri. Wala yankihul hurru amatan li ghairihi ila bisyaratain. Laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak wanita. Nah, laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak wanita. Kecuali ila bisyarto ini dengan 2 syarat, yaitu adami sodakil hurah au faqdil hurah au adami ridho habihi wa fil anat aisina mudata faqdil hurah. Jadi laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi wanita, budak wanita kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak memiliki mas kawin.
tidak memiliki mas kawin untuk menikahi wanita merdeka. Misalkan wanita merdeka mas kawinnya mahal. Akan tetapi wanita budak belian, wanita budak wanita mas kawinnya murah, maka diperboleh. Contoh, misalkan laki-laki merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak wanita kecuali dengan syarat. Pertama, misalkan tidak mempunyai mas kawin untuk menikahi wanita merdeka. Misalkan wanita merdeka itu maharnya mahal. Wanita merdeka maharnya mahal. Akan tetapi budak wanita maharnya murah. Laki-laki tersebut tidak mampu menikahi wanita merdeka karena maharnya. Maka bagi seseorang laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menikahi budak wanita. Syarat kedua, tidak menemukan wanita merdeka. Jadi laki-laki merdeka diperbolehkan menikahi budak wanita dengan syarat tidak menemukan wanita merdeka. Misalkan di daerah tersebut, di negara tersebut tidak ada wanita merdeka, hanya ada budak wanita, maka diperboleh. Syarat ketiga, laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan, misalkan tidak ada wanita merdeka yang berkenan untuk menikah dengannya. Misalkan di daerah tersebut ada budak wanita, ada wanita merdeka. Akan tetapi laki-laki tersebut misalkan selalu ditolak oleh wanita merdeka. Ditolak cinta. Jadi wanita merdeka tidak ada yang berkenan untuk menikah dengannya. Wah, bahaya. Maka laki-laki tersebut diperbolehkan menikahi budak wanita. Misalkan laki-laki terlalu ganteng, misalkan. Sampai-sampai wanita merdeka tidak ada yang berkenan untuk menikahnya dengannya. Maka laki-laki tersebut diperbolehkan menikah dengan budak wanita. Wa khofil anati aizina mudata faqdil hurah. Syarat keempat, diperbolehkan laki-laki menikah dengan perempuan khofil anat, ada kekhawatiran melakukan zina selama tidak menemukan wanita merdeka. Jadi laki-laki merdeka diperbolehkan menikah dengan amat, diperbolehkan menikah dengan budak wanita selama misalkan ada kekhawatiran melakukan perzinahan selama tidak menemukan wanita merdeka. Misalkan di daerah tersebut sulit menemukan wanita merdeka. Jika laki-laki tersebut tidak segera menikah dengan budak wanita, maka laki-laki tersebut dikhawatirkan untuk melakukan zina. Maka laki-laki tersebut diperbolehkan menikahi dengan budak wanita. Wa tarakal musannifu syarataini akhiraini. Jadi musonib meninggalkan, musonib tidak membicarakan dua syarat yang lain. Ahaduha allayakuna tahtahu hurratun muslimatun au kitabiyatun tasihu lil istimna. Jadi dua syarat tersebut tidak disebutkan oleh Imam Musonib. Yang pertama, dia tidak memiliki istri wanita merdeka, baik muslim atau ahli kitab yang bisa dinikmati. Jadi seseorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan budak wanita jika laki-laki tersebut tidak mempunyai istri wanita merdeka. Paham? Misalkan laki-laki tersebut tidak mempunyai istri merdeka, maka laki-laki tersebut diperbolehkan menikah dengan budak wanita. Wasani islamul amatil latiyan kihuhal hurru fala yahilu li muslimin ammatun kitabiyatun. Syarat yang kedua, budak wanita yang akan dinikahi oleh laki-laki merdeka tersebut beragama Islam. Sehingga bagi laki-laki muslim tidak halal menikah budak wanita ahli kitab. Jadi
Syarat kedua, laki-laki diperbolehkan menikah dengan perempuan, dengan budak wanita. Budak wanita tersebut harus beragama Islam. Maka sehingga bagi laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikah budak ahli kitab. Tidak diperbolehkan menikah budak ahli kitab. Wa idana kal hurru amata bisurutil mazkurati tuma aisar wa nakaha hurrat lam yan pasah nikahul amat. Ketika laki-laki merdeka menikah dengan budak wanita dengan syarat-syarat tersebut, syarat-syarat yang sudah lewat, kemudian seseorang tersebut menjadi kaya dan menikah dengan wanita merdeka, maka nikah dengan budak wanita tersebut tidak rusak. Jadi seseorang laki-laki ketika menikah dengan amat karena mas kawin perempuan merdeka mahal. Ketika laki-laki tersebut menjadi kaya, maka pernikahan dengan amat tersebut tidak batal. Paham? Jadi ketika laki-laki merdeka dengan budak wanita dengan syarat-syarat tersebut, kemudian ia kaya dan menikah dengan wanita merdeka, maka nikah dengan budak amat yang dulu tidak rusak, masih tetap berjalan. Wa nadhuru rajuli wallahu a'lam.